Jadi rengat itu sejenis hantu yang baru tahu tuh. Yang maksudnya yang bisa ambil gituan. Wujudnya kayak seperti kuntilanak perempuan itu, rambutnya panjang tapi nggak punya kaki. Rame. Gitu. Rame. Di apa? Dompet. Bukan, kayak bedak, ditindih bedak gitu loh. Oh, bedak yang Bedak tabu gitu. yang di bedak gitu. Terus mau dibelanjakan. Dicari kok nggak ada. Waktu itu juga gentar tuyul juga. Waktu saya SD itu kelas berapa ya? Rame-ramenya tuyul Saya di kelas daerahmu. 3 apa kelas 4. Saya banyak yang kehilangan. Sempat anak kecil sempat lihat juga waktu itu. Terus dihilang kan panik kan, 50.000 hilang kemana. Terus, waktu itu apa tuyul ya, terus satu rumah baca itu Al-Fatihah. Terus tangga ada yang datang, terus ibu saya baca Al-Fatihah, baca Al-Quran gitu. Terus ternyata uangnya dibalikin lagi. Sama Yang semula lurus di bawah bedak jadi kayak habis digegem gitu loh. Tapi berarti itu udah sempat hilang. Ya, sempat hilang tapi masih di situ. Ya ini uangnya. Wah, baru apa lihat ikan ya dia, maksudnya waktu itu saya masih kecil mendekati akuarium kayak merinding-merinding gitu, kayak ada sesuatu. Kemungkinan apa yang dikatakan oleh orang-orang, maksudnya yang tahu sebangsa gitulah, emang tuyul suka ikan. Jadi saya maksudnya gini loh, untuk teman-teman yang pengen rumahnya aman maksudnya, ya Pelihara ikan. pelihara ikan. Ini enggak iklan saya, iklan. endorse produk. Yang anu ya, beli di saya nggak apa-apa. Ya, malah iklan lagi. Promosi ternyata. Ini iklan ikan, susah banget iklan ikan. Ikan. Ya beli nggak apa-apa. di kalau di Semarang cuma dijual Gak beli. apa-apa, kita melihara binatang nggak apa-apa. Yang penting kita jaga, kita Yang kita rawat tanggung dengan jawab baik, lah, tanggung jangan jawab. sampai Enggak, tapi kalau hantu-hantu, setan-setan, jin-jin gitu yang suka nyuri-nyuri itu berarti dia punya sifat masing-masing. Kayak Punya yang tadi kamu ngomong punya kan, kayak kata kayak tuyul kan cuma kemungkinan ngambil selembar. iya, kemungkinan punya. Ada tuyul, terus ada lagi kata orang dulu lah, sebangsa kera. Oh, kayak makanya ada istilah. Tapi kera memang Iya, ada istilah monyet gitu kan. Nah, benar-benar. Ada sebangsa kera. Nah kalau kera itu malah lebih sadis kalau Gimana tuh? semua apa. Contoh kalau dikasih di plastik, di bawah plastiknya, katanya gitu sih. Karena kera rakus sekali. Oh, berarti bisa membedakan tuh tergantung Cara mengambilnya mungkin. misalnya cara mengambilnya. kalau bilang cuma satu lembar, oh tuyul. Kalau bilang satu dompet, Cuma dompet. gitu cara Copet bukan makhluk halus. Ada yang halus. Terus Copet cewek itu kalau dipegang, kok hati saya belum dicopet ini. Ntar nomor WA-nya ada. nomor WA ada di sini. Jangan lupa subscribe Alex Bahtiar Official. Masih endorse juga. Tetap. Lanjut ya. Lanjut, boleh. Udah ya, maksudnya yang masalah ikan tadi udah ya. Maksudnya teman-teman yang pengen pokoknya rumahnya aman dari itu loh, dari anak kecil yang suka-suka itu. Kalau mau aman dibacain Quran, Oh iya. mengaji. Maksudnya itu menunjang gitu loh. Ibadah malah Tapi cara ngantisipasinya itu maksudnya gimana? Kalau soalnya kan aku pernah dengar kalau dulu di dekat rumahku, tapi di RT lain itu kan juga pernah rame-ramenya tuyul-tuyul gitu kan. Dia tuh katanya orang-orang tetanggaku sih yang beda RT itu katanya tuh cara ngantisipasinya tuh dengan cara uangnya itu tuh di Karet. buntet Soalnya nggak bisa dilipat ambil. terus dipakai karet. Ya nggak bisa ambil nggak bisa kalau kayak gini ya, nggak bisa narik gitu. Kalau enggak di ini apa? Staples. nanti rusak jangan. Oh iya, Oh, nggak nggak boleh boleh Bang. dibawa. Sekarang ada undang-undang, kita nggak boleh merusak uang. Iya, aku Kalau di staples nggak boleh. Mungkin karet masih bisa lah. Karet bisa. Atau ada juga rambut. Pakai rambut. Pokoknya karetnya pakai rambut. Atau ada yang lebih gampang, Bung. Masukkan uang ke bank. Aman. aman. Nah, itu. Tapi banknya kalau bisa bank yang syariah. Iya, syariah. biasa. Ya, bisa. Tetap harus membawakan Islam sesuai dengan penampilan. Yang bunganya sedikit. Nah, karena ya sama aja kalau bunga nggak Islam, jangan pakai bunga. Syariah tuh berarti nggak ada bunganya.
Kalau syariah setahu Ada. enggak, cuma istilah bahasa Enggak, yang diganti. ini Enggak, mau bahas Bang apa mau bahas apa? Oh iya. Bahas. Udah. Iya, iya. Udah. Maaf. Aduh, nyenggol terus. Iya, terus. Udah lanjut ya. Tadi tentang apa Tadi Ya, yang tadi yang lanjutannya. itu kejadian pokoknya ya setelah kejadian uang Iya, hilang. Terus sempat juga gempar. Pokoknya antara itu sama tuyul gitu yang Itunya tuh apa? itu yang tadi. Yang Terenget. yang tadi sama tuyul. Soalnya apa? Di dusun di dusun sebelah, bukan desa ya kan, kalau di rumah saya dusun, ada dusun. Dusun sebelah ada sering kasus-kasus uang hilang, ada yang 1 lembar, ada yang juga dalam jumlah yang banyak begitu. Terus berjalannya waktu hilang, udah aman. Udah mulai aman. Nah, terus kemarin ini membahasikan lagi nggak apa ya? Bahasikan ini. Soalnya gini apa ya? Aktivis tak hubungin dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Iya. Waktu itu kok saya kan punya kolam. Tetangga saya 2 orang juga punya kolam. Dalam satu malam kolam pemandian kolam susu. Bukan lah. Copyright. Gak ada yang ini mempermasalahkan santai. Kolam susu. Apa sampai mana? Kolam ikan. Oh, kolam ikan. Iya, diperjelas kalau kolam ikan. Orang mikirnya kolam renang. Kolam. Tahu kolam-kolam yang lain. Ikan. Jadi pada waktu itu dalam waktu semalam kan jam 1 siang jam 1 malam saya masih di luaran tuh hidupan gitu, terus jam 2 saya masuk kamar tidur. Terus kok jam 6 pagi bangun udah bau, itu di kolam bau antara pertama lah jenis bensin lah gitu lah. Wah, kan mati semua. Ikannya mati. Terus yang rumah sebelah rumah depan yang kolam juga mati juga. Terus yang ada satunya nggak mati tapi hilang. Ikannya hilang. Secara misterius. Kolamnya yang hilang. Yang angkatnya secara misterius gimana caranya? Maksudnya kan biasa dia pelihara itu lah ikan kutuk. Ikan kutuk kan bisa lompat. Tuh gimana? Oh, gabus. Ikan kayak lele gitu tapi kan bisa lompat, tapi kan waktu itu dikasih airnya dangkal gitu. Terus mikir kan satu hari mikir siapa yang itu di luar pelakunya. tapi kolamnya. Iya, maksudnya kucing paling. Kucing bawa pertama. Kucing makan pertama. Ikan pertama sih. Masa kucing makan ikan sekolah? Pertama siji itu aneh piye? 1 liter. 1 liter. Nah, terus hubungan saya baru ingat. Misalnya di apa? Kan waktu itu mau puasa sih. Musim corona juga. Terus berarti baru kemarin. Ya, terus saya kan mikir, maksudnya dulu kan ada yang punya tuyul gitu, terus ada yang punya tuyul ya istilahnya gitulah. Mana ada yang beraksi. Saya kepikiran apa yang melakukan itu penyiraman bensin ke kolam atau yang menghilangkan itu yang punya itu maksudnya. Saya cuma curiga. Berarti maksudnya disiram bensin biar ikannya mati biar terus tuyulnya bisa fokus kerja gitu. Ini sama kasusnya kayak penyiraman kasus Pak Novel Baswedan. Tidak sengaja, pasti kalau tidak. Bukan. Ini kolam kan ada ikan kan mengalihkan tuyul buat nyuri uang. Pak Novel juga disiram mengalihkan karena biar KPK nggak bisa menghalangi koruptor buat nyuri uang. Make sense. Iya nggak? Lanjut. Berarti Pak Novel disamakan sama ikan ini. Disiram juga pakainya sistemnya. Kan kalau Pak Novel pakai air keras, pakai bensin cuma pakai. Ya bensin juga keras, Bung. Enggak, lembek. Bensin lembek. Tapi emangnya bensin apa? Lembek. Cair, benda cair. Nah, itu terus saya kepikiran seperti itu sih. Maksudnya kan mau puasa, yang punya dulu mau dikerjain lagi, dipekerjakan lagi begitu. Oh iya benar. Terus alhamdulillah praduga saya salah. Maksudnya alhamdulillah tuyul enggak maksudnya. Oh, enggak nyolong. Maksudnya enggak nolong. Oh, berarti kalau begitu bisa diambil kesimpulan kalau itu bukan tuyul. Ya, gitu. Mungkin cuma orang yang enggak senang ada orang punya kolam. Mungkin seperti itu. Iya, mungkin dia lagi jalan. Kolam lagi siram itu. Cuma saya
Cuma saya mau menceritakan praduga saya seperti itu pas ya, pada waktu itu begitu. Terus apa ini lanjut? Tapi emang tuyul itu cuma tertarik sama ikan. Sama tuyul. Tuyul tuh apa? Tuyul. Maaf. Tuyul apa? Yuyu. Yuyu. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Kepiting. Kepiting. Kepiting sungai. Dasar kau kepiting racun. Yuyu kan kepiting kan. Yang ada capit-capitnya. Iya. Yuyu kepiting sungai. Kepiting sungai. Itu yang kayak kepiting tapi di sungai. Kepiting kali itu yang warnanya hitam coklat. Sawah yo. Kalau di sawah ya sama yuyu juga. Oh iya. Yuyu kangkang, yuyu kangkang. Saya habis kejadian kolam saya disiram, kan ada yang bilang sukanya sama kepiting. Maksudnya kan terus saya mancing dapat kepiting 2 kan. Saya taruh di kolam. Nah paginya hilang. Kepitingnya hilang lagi. Iya, padahal saya sudah tutupin kan. Maksudnya praduga saya semakin ke situ begitu loh. Hilang. Bisa jadi sih. Hilang gitu. Terus alhamdulillah sekarang aman sih. Masih aman ya. Aman. Tapi itu ternyata salah bukan tuyul. Semua salah. Terus Mungkin saya kamu tahunya kalau itu salah? Ya itu kan nggak ada kejadian. Atau mungkin Bung, jangan-jangan si tuyul itu misalnya gini, ini desamu di sini. Lah yang ingin tuyul di sini. Dia mau nyolong di sini nggak sampai karena teralihkan ke sini. Mungkin nyolongnya bukan di daerah saya gitu tapi ya. karena yang melihara di desamu juga. Kalau tuyulnya lewatnya jalan di situ. Nah, kan belok jadinya. Mungkin. Bisa jadi. Mungkin ente harus coba cross check ke desa sebelah. Desa sebelah ada yang kehilangan nggak waktu itu ya. Enggak? Iya dong. Memang biasanya tuh kalau nyuri tuh nggak mungkin di yang deket-deket lah, kan gampang ketangkap. Karena kan dulu kan udah pernah katanya kan udah pernah ke maksudnya ke deteksi kan. Deteksi waktu itu ada juga cerita tetangga desa sebelah. Ada ceritanya banyak suudon ternyata. Banyak suudon ternyata. Gini. Jadi di lingkup itu ada sering kehilangan uang. Terus ada Pak RT atau Pak Kades gitu loh mengadakan perkumpulan satu warga karena resah sih. Resah terus ada orang yang bisa melihat tuyul, ada bisa berkomunikasi lah sejenis apa seperti indigo apa paranormal lah gitu dibawa ke situ. Terus tuyulnya ditanya-tanya gitu. Ilmu apa dipanggil ke situ waktu itu. Kan ada meditasi dulu gitu satu warga. Terus suruh nunjukin akhirnya siapa yang melihara gitu? Siapa melihara apa orangnya desa sini apa enggak? Kayak desa sini. Katanya desa sini gitu. Terus siapa orangnya? Disuruh nunjuk. Ada di situ. Terus habis itu ikut itu juga. Habis itu kan gimana ya maksudnya yang punya kan pasti malu apa gimana gitu loh. Oh bisa jadi itu alasannya kenapa dia nggak nyolong di desa itu lagi. Enggak itu desa sebelah maksudnya Mas. Oh orang desa sebelah. Desa saya. Maksudnya kan setiap hari pasti punya. Maksudnya gini loh. Harusnya itu yang orang itu jangan gimana ya, jangan suruh nunjukin terus ditunjuk gitu loh. Cuma tahu jauh itu terus punya tinggal jangan sampai warga yang lain tahu begitu loh. Terus habis itu maksudnya menimbulkan gimana ya? Menimbulkan bullying, orang yang jadi medianya itu malah yang ngingut tuyul. Enggak. Ya bisa jadi ada masalah sama orang yang dituduh. Bisa jadi kan. Kan kembali lagi. Kan kita nggak bisa lihat tuh hal yang kayak gitu. Dan kalau misalnya udah kayak gitu kan kayak narik opini orang, giring opini orang biar percaya malah dimusuhin kan. Bisa jadi kan seperti itu. Karena kita nggak bisa lihat gitu loh. Tuyulnya benar-benar nunjuk situ apa enggak? Jangan-jangan tuyulnya sebenarnya nunjuk dia sendiri gitu kan. Kita kan nggak tahu gitu. Terus lanjut apa? Masih ada lagi masih ada lagi nih banyak. Tapi ini durasi sampai 30 jam santai. Ini maksudnya ceritanya enggak nyambung-nyambung ya, cuma pengalaman saya kan pengalaman saya mesti pengalaman kalau di rumah ya ada lagi kemarin pengalaman pengalaman mistis lagi. Kembali lagi saya di luar. Waktu itu jam 2 malam lah. Jam 2 malam. Waktu itu kan musang kembali lagi ke hewan ya. Memang hidupnya penuh bersama hewan. Nah, ini gantian pegang. Tangan saya pegal mau nge-vibe juga nih. Yes. Saya kan kandangnya saya taruh di samping kamar. Samping kamar. Terus saya di luar. Terus lanjut. Terus aman. Nah,
Terus saya dengar suara di dalam musang saya itu gereng-gereng. Pasti teman-teman yang pelihara musang tau lah gerengnya musang gimana modelnya gereng. Kayak Gimana? pokoknya itulah. Pokoknya teman-teman yang punya musang Mukanya gimana? yo enggak masa aku podo musang nih. Iki gak pernah nyampe meneh. Masa aku podo musang ora masa. Siapa tahu dia tuh gerengnya itu. Gereng tapi menuju satu titik. Nah, itu ekspresinya gimana? Maksudnya harus Kayak dijelaskan juga. kayak ketakut, Siapa tahu kayak dia ada itu ganggu lah. Ada yang ganggu lah. Terus Musang itu suka gereng gitu ya. kalau diganggu Kurt Cobain kan gerang. gereng. Kayak gerem. Kayak gitu kan kalau diganggu kan seperti itu kayak musang. Nah, saya cross check. Iku apa lagi biul malah. saya ya Lanjut ya. Terus malah bosone campur-campur lah. Ayo lanjut. Terus saya cross check ke dalam itu kan di luar ya. di luar. Ya. Saya pikir misalnya ada kucing yang masuk gitu loh. Ada kucing yang masuk diganggu kucing apa gimana kan. Nggak masuk nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sama sekali tapi misalnya saya masih menuju ke satu titik Galak-galak kayak ada yang ganggu gitu loh. Kan pas itu lampunya nggak saya nyalain. Terus saya kan kayak merinding-merinding itu saya nyalain lampunya. Udah, maksudnya udah nggak gerak langsung lagi. diem. Iya. Oh iya. Nah, kalau itu saya curiga itu kan di rumah saya kan ada maksudnya budaya sesaji. Tahu budaya sesaji lah. Ya, sajian. Setiap saji kan setiap mau puasa bulan puasa itu sesaji saya itu dikasih itu di kamar nenek saya. Nah, kebetulan musang saya itu melihatnya ke arah kamar. Sebenarnya sudah saya wanti-wanti maksudnya. Kalau udah bilang ke nenek saya sama nenek maksudnya kalau naruh sesaji jangan di situ gitu loh. Efeknya kan nggak baik juga kan. Saya sesaji kan menyediakan kepada makhluk-makhluk di sana gitu loh. Terus saya curiga kan itu maksudnya yang melihat sosok yang mengganggu itu di titik di kamar nenek saya itu. Kebetulan kan tapi kan waktu itu kan nenek saya juga tidur di situ gitu loh. Masalahnya itu melihat itu. Terus apalagi? Iyo kejadiannya Iya. Terus kejadiannya itu maksudnya puncaknya itu apa? Maksudnya habis gereng terus gimana? udah bapak lampu saya nyalain udah gitu loh. Terus pengen keluar saya keluarin terus Kenapa? Bahasanya ambigu sekali, pengen keluar. Oh, maksudnya bosan pengen jalan-jalan dan saya tarik gitu keluar. Anak bisa ya juga jangan kan. sampai mikirnya yang lain kan. Iya dong. Keluar kita sangat berbahaya kan. Ya udah nih. Kejadian itu maksudnya nggak cuma sekali gitu loh. Nggak cuma sekali. Nggak cuma sekali kayaknya 3 kalinya lah 3 kali 3 malam. Di luar sempat gitu kayak ada yang ngajak main gitu ada yang main kan maksudnya gimana ya kalau saya ini enggak maksudnya dia tenang. Kamu kepanasan. Mau minum dulu, Bung. Emang maksudnya dalam kesimpulannya emang kita itu hidup berdampingan pasti setiap rumah lah ada makhluk itu bagianku nanti kenapa diomongin sekarang apa ya itu pesan moral nanti pesan moral ya dong mesti udah pakai peci pakai koko malah diambil nanti ini ya disampaikan ya tenang udah terus apa lagi ya Terus apa lagi pengalamanmu yang paling berkesan lah paling bikin kamu paling takut bikin lah merinding. sebenarnya kalau pengalaman ya kalau saya yakin saya juga yakin tenang gini loh alhamdulillah maksudnya saya itu alhamdulillah nggak punya bakat melihat alhamdulillah jangan sampai lah saya nggak ngarep bisa melihat bangsa-bangsa seperti itu tapi saya bisa merasakan maksudnya Itu termasuknya bakat. Kalau ikut IMB gitu ikut aja ikut apa audisi stand up komedi burung apa man itu man burung boyo aku ngerti.
Duga. Aduh. Kita ceritanya sambil nggak apa-apa Mas ya. Biar gak serem lah masa. Nah, ini konten horor. Oh ya, ini memang sebenarnya ini channel horor. Cuman karena penyampaianmu nggak horor. Horor ya. Ya kebetulan bukan, dia kan entertain. Iya, entertain. Nggak mungkin dia malam bikin orang jadi nggak tertarik buat nonton. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Saya menyampaikan hal horor tapi dalam keadaan lucu biar yang denger nggak ketakutan gitu loh. Terus kita nonton apanya kalau nggak takut? Masa mau nonton? Ya nonton 3 orang ngobrolin 1 jam loh ini loh. 1 jam loh, durasi 1 jam loh. Jam. Nah, ada lihat. Nah, pengalaman gitu. Kalau pengalaman sih ya itu pengalamannya sih nggak ada ya pengalaman yang sampai maksudnya gimana ya sampai kelima gitu. Bahasamu dari tadi bikin orang salah paham. Sampai apa? Ya sampai inti masalah nggak ada penyelesaian. Pokoknya cerita saya itu cuma flat gitu loh, cerita nggak seperti yang lain kan. Saya nonton video-video selanjutnya dikasihkan ceritanya sampai horor itu. Oh, iya. Itu kalau saya ceritanya seperti itu, makanya seperti yang di rumah kayak gini. Saya berarti tahu belum pernah ada pengalaman yang sampai bikin merinding, belum pernah ya? belum pernah. Nih kalau misalnya nih seumpama nanti suatu saat Bung Alik ini kita ajak buat eksplorasi dan di sana kita bikin konten bareng, katakanlah kita jamming atau kita main musik di tempat yang katanya berhantu, berani nggak kira-kira ini? Ya jujur ya saya nggak berani ya. Wah, berani. Tapi kan kita sama-sama gitu loh. Ya, Kira-kira gimana? Mau atau enggak dulu? Mau atau enggak gitu? Kalau tempatnya maksudnya nggak sehoror banget mau saya, maksudnya cuma tempat terbengkalai tapi cuma teman-teman kita bakal next konten, mungkin kita bakal bikin konten bareng sama Bung Alik. Memang parameter horor apa enggaknya itu diukur dari apa? Katanya kan ente kan nggak pernah lihat hal kayak gitu kan, maksudnya buat mengetahui buat menjadikan ini horor banget nih, ini enggak nih, gimana tuh? Berarti ya dari apa? Dari perasaan kita aja, maksudnya cinta. Saya kan pernah ditolak. Gak usah kemana-mana dong. Bahas cinta. Siapa tahu kamu dapat jodoh di sana. Yang narasumber kemarin siapa itu, Mbak? Waduh, mohon maaf Mbak Umi. Ini kok Umi? Siapa namanya? Kira Daniel. Asis. Ya, pokoknya next time kita bakal bikin konten sama Bung Alik. Terus jadi mau ya? Mau lah. Oke, next time kita cariin tempat yang aman-aman aja ya. Yang mungkin nggak ada sejarah. Jangan malam Jumat ya, Emang kenapa jangan malam Jumat? Malam Jumat kan sunnah Rasul. Ya, ente kan jomblo, Rasulnya mungkin baca sunnah Rasul kan gitu ya. Di masjid. Sholat tahajud, benar bagus. Udah atau mau apa pertanyaan tadi malah mau yang aku tanya apa ya sampai parameter ada ya maksudnya ukurannya itu gimana maksudnya ya kan kalau itu setiap orang kan beda-beda ya, maksudnya ada yang merasakan. Kalau saya sendiri tempat horor apa enggak begitu, maksudnya kita nggak ada prasangka apa-apa kalau masuk ke sebuah tempat yang horor pasti merinding gitu loh. Terus bawaannya pengen muntah, hamil. Enggak, maksudnya pengen muntah. Susah dong. Aku kan per orang. Kalau saya sendiri seperti itu. Berarti kalau ente saya ajak ke restoran bintang 5 berarti tempat itu horor karena pasti merinding lihat harga-harganya. Kan saya nggak pernah itu. Ya makanya diangkring. Lah maka itu nggak bisa dijadikan parameter dong. Enggak, kamu kenapa bisa berpendapat kalau orang muntah itu hamil tuh gimana? Maksudnya saya tipes muntah juga tipes. Enggak, saya kan lihat sinetron tuh Indosiar. Kalau habis nikah, saya hamil, Mas. Rusak bangsa televisi. Gitu. Wah, gitu. Panas banget. Tapi nggak apa-apa ya, next time kita coba ya. Nanti kita carikan spot tempat yang mungkin nggak terlalu. Ya satu cerita lagi ya. Oh iya, masih ada cerita. Next aja nggak apa-apa sampai memori habis selesai. Cerita lagi di kos-kosan. Kontrakan saya. Oh ini biasanya mahasiswa identik sama pengalaman di kos-kosan. Kalau penghuni kos apa gimana? Enggak sih. Saya gini loh. Terciduk. Kan jomblo, Guys.
Jomblo aku suka. Iya. Iya. lagi Aku jomblo. Lanjut. Nah, kalau penghuni kos sendiri sih enggak seperti temanku 3 orang kan kontrakan 3 orang enggak pernah kasih Diganggu. nggak pernah diganggu. Cuma kalau ada tamu pasti diganggu. Nggak semua tamu sih. Kan kemarin teman saya kan bawa teman saya bawa teman mau interview kerja. Terus pasti kalau setiap malam kalau nggak ada orang itu diganggu kayak tisu terbangan berterbang kayak ada yang angkat. Mancing itu. itu sebenarnya bukan tisu terbang, itu maksudnya jagalah kebersihan. Dia itu yang tinggal di situ tuh merasa terganggu, terkotori. Atau jangan-jangan sebenarnya tisu terbang itu setannya lagi ngelap dong habis. Bisa jadi makan loh. Kenapa kamu nggak mencerminkan pakaianmu loh? Itu setan yang mulutnya di sini. Kan ada kan tadi yang jalan pakai kaki. Nah, ini makannya di sini. Oh ya jadi memang. dilap gitu. Iya, masuk akal sih. Kan ngambil makannya. Iya memang. Kalau mulut di sini kan lebih ngeri ya. Bisa jadi kan. Masuk akal. Jadi kayak tisu gitu ya. Ya. Terus maksudnya gini loh. Apa loh? Enggak ya, yang kamu di kos-kosan Nah, ya itu maksudnya tisu terus ada kayak ada yang lirik. Sementara kalau yang kadang penghuni rumah atau kos atau kontrakan itu nggak pernah memperlihatkan kepada penghuninya. Loh, penghuni rumah kos-kosan tidak memperlihatkan kepada penghuninya. Maksudnya enggak, gimana? maksudnya penghuni yang goib di situ tidak tuh pernah mengganggu nggak pernah ganggu yang penghuni manusia di situ. Ya, make sense sih. Tapi mengganggu pengunjung. Nggak guna maksudnya. Ceritanya nggak mutu ini. Enggak, ini tetap Tapi aku serem kok. Menurutku serem. apalagi yang tadi setan yang jin yang jalannya pakai tangan itu, kalau kita bayangin kayak itu gak sih? Teke-teke. Urban legend hantu Jepang yang namanya teke-teke, boleh nanti di googling. Itu kan sama kan, jadi dia jalan pakai tangan gini, separuh badannya nggak ada. Itu tapi badannya full apa setengah? Apa cuman separuh? Ya, cuma separuh. Cuma nggak ada kaki gitu. Ya, Kayak katanya sih saya. teke-teke berarti benar. Ngeri juga ya ternyata ya. Udah ya. Apalagi yang Udah cuman gitu mungkin ceritanya. ceritanya. Ya teman-teman, keren sih, lumayan sih. Jadi kayak ini sebenarnya ceritanya tuh cerita yang disampaikan, maksudnya pengalamannya tuh pengalaman yang umum terjadi di wilayah-wilayah tempat yang kayak Bung Alif tinggal itu kan tempat yang memang pedesaan ya, notabene identik dengan hal-hal mistis sama kayak tadi. Masih kental banget. Sesajen misalnya salah satunya. Ya saya nggak berani mengomentari masalah budaya, sesajen dan sebagainya, itu kan masalah budaya ya. Tapi yang jelas ya benar kata Bung Alif tadi, bagian saya yang dipotong. Kita kan hidup berdampingan dengan dunia-dunia lain kan, nggak cuma dunia manusia, ada dunia goib, ada dunia hewan dan sebagainya. Kita harus bisa berbagi dunia ini, karena dunia ini bukan milik kita sendiri. Jadi kita saling menghargai lah. Kalau misalnya kita ada di tempat yang keramat, tempat yang memang katakanlah di situ gak cuma ada kita, ya kita jaga kesopanan lah, jangan kencing sembarangan, jangan ngomong sembarangan, jadi kita saling menghargai biar gak ada kesalahpahaman gitu. Biasanya orang-orang yang diganggu itu karena mereka tidak memposisikan dirinya di tempatnya. Kadang di tempat yang sebenarnya dikeramatkan, mereka malah berbuat yang enggak mesum misalnya, contoh dan sebagainya. Berarti sebenarnya memang butuh trigger ya. Ya benar, memang harus ada pancingan-pancingan biar mereka bisa keluar gitu. Ya kayak gitu sih, jadi saling menghargai, dan kita juga sebagai manusia harus bijak lah untuk melakukan kegiatan apapun. Ya kayak contoh pengalaman kita yang explore di mana tuh, di tempat apa, Pendopo Gunung Talang. Itu kan pernah ada kasus, mohon maaf kalau saya bahas lagi, keluarganya kalau misalnya menonton, mohon maaf bukan maksud menyinggung, itu kan pernah ada kejadian yang 2 orang muda-mudi yang kemudian berhubungan badan di situ. Oh, ada yang gitu. Ya kan kemarin ente juga bahas di situ. Ente kok lupa? Aku lupa. Nah, waktu itu ente nggak bahas ya? Lupa berarti. Lupa. Nah, itu kan karena mereka melakukan perbuatan yang tidak, cuma tidak pada tempatnya. Jadi mungkin mereka mengganggu eksistensi daripada makhluk-makhluk yang berada dalam dunia gaib di sini. Ya mungkin kalau gampangannya kayak rumah kita dimasukin orang asing, terus tiba-tiba ada yang berbuat mesum di situ kan, kita kan pasti mencoba untuk ngusir kan. Iya, maaf malah. Kalau ikut tergantung orangnya, nawarin apa enggak.
Gitu sih. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi kita saling bijak, saling menghargai, saling menjaga, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, bunyikan lonceng, like dan komen. Kalau ada kekurangan dari konten-konten kita, nggak masalah. Kita siap menerima kritik apapun dan kita siap untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik lagi. Ya, kita tutup aja mungkin. Gitu aja mungkin. Sekian dari kita Palasik. Saya Aan. Hey. Ya udah Aan. Saya Jeremy Teti. Saya Junet Algofar. Oke. Sampai ketemu Oh, sebentar. Jangan lupa teman-teman. Like, Enggak. apa tuh? Channel kamu. udah. Subscribe channel saya Alik Bahtiar Official. Bakal ada single terbaru. Single kedua. Pastinya ambiar. Pastinya ambiar. Dijamin ambiar. Dijamin ambiar. Di like, komen, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Pantengin terus channelnya. Katanya bakal ada giveaway ya, Bung? Bakal ada. Oh, siap. Bakal ada ada. giveaway. Jadi dijanjikan langsung ya. Kabel cas. Ente kok dua Ya, bebas. 2 juta viewers dalam 3 hari kabel cas. Oh, mungkin casnya kabelnya yang dililit sama itu emas. Bukan sidik cas. Ya, oke, terima kasih untuk semuanya. Share, komen, like, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Palasik.